Penghantar. Monoteisme berasal dari kata Yunani nomos dan theos. Nomos artinya tunggal atau satu dan kata theos berarti Tuhan atau dewa. Monoteise dapat diartikan sebagai aliran atau paham yang percaya pada Tuhan atau Allah yang tunggal. Dalam agama Kristen dan Islam, memberikan fondasi spiritual yang kuat bagi jutaan orang di seluruh dunia. Dalam keduanya, keyakinan pada keesaan Tuhan sebagai satu-satunya entitas ilahi memainkan peran sentral dalam membentuk pandangan dunia, etika, dan tata cara ibadah. Monoteisme dalam Islam. Hakikat Tauhid. Prinsip Tauhid atau monoteisme Islam, yang terumus dalam untaian La ilaha illallah bersifat komprehensif dan oleh karenanya mencakup banyak pengertian. Di antaranya adalah La halika illallah, tidak ada yang maha menciptakan kecuali Allah. La razika illallah, tidak ada yang maha memberi rezeki kecuali Allah. La hafidza illallah, tidak ada yang maha memelihara kecuali Allah. La mudabbira illallah, tidak ada yang maha mengelola kecuali Allah. La malika illallah, tidak ada yang maha memiliki kecuali Allah. La waliya illallah, tidak ada yang maha memimpin kecuali Allah. La hakima illallah, tidak ada yang maha menentukan kecuali Allah. La gayata illallah, tidak ada yang maha menjadi tujuan kecuali Allah. La ma'buda illallah, tidak ada yang maha disembah kecuali Allah. La pada awal kalimat tauhid di atas adalah la nafiyata li jinsi, yaitu huruf nafi yang menafikan segala macam jenis ilah, Tuhan. Illa adalah huruf istitsna, pengecualian, yang mengecualikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam jenis ilah yang dinafikan. Bentuk kalimat seperti itu dinamakan kalimat manfi. Dalam kaidah bahasa Arab itsbat sesudah nafi itu mempunyai maksud al-hasyru, membatasi, dan taukid, menguatkan. Dengan demikian kalimat tauhid ini mengandung pengertian sesungguhnya bahwa tiada Tuhan yang benar-benar berhak disebut Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran secara jelas menjelaskan bahwa akar dari kekufuran orang-orang Mekah pada zaman Rasulullah bukanlah ketidakpercayaan pada Tuhan, ateisme, melainkan karena adanya kepercayaan lain yang mencemari dan merusak keyakinan mereka pada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjelaskan bahwa Tuhan hanyalah satu. Dan jika engkau, Muhammad, bertanya kepada mereka, kaum musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, Allah. Maka bagaimana mereka dapat terpalingkan akan kebenaran? Quran Surat Az-Zuhruf 43-87. Nah itulah konsep pemikiran monoteisme dari agama Islam yaitu dari prinsip tauhid. Agama Katolik. Pemahaman monoteisme dalam agama Katolik mengacu pada keyakinan akan adanya satu Tuhan yang Maha Kuasa dan Pencipta segala sesuatu. Hal itu terkonsep pada konsep Trinitas. Konsep Trinitas dalam ajaran Katolik ialah Allah Bapa, Putra, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Namun, paham akan konsep Trinitas ini menjadi pertanyaan banyak kalangan. Konsep Trinitas. Dalam gereja Katolik, dogma atau ajaran mengenai Allah Tritunggal merupakan rangkuman seluruh iman dan ajaran Kristen. Iman akan Allah Tritunggal merupakan hasil kesimpulan dan rangkuman dari seluruh sejarah pewahyuan Allah, serta tanggapan iman manusia. Inti pokok iman akan Allah Tritunggal merupakan keyakinan bahwa Allah, Bapa, menyelamatkan manusia dalam Kristus, Putra, oleh Roh Kudus. Perlu dipahami bahwa ajaran mengenai Allah Tritunggal pertama-tama berbicara bukan mengenai hidup Allah dalam dirinya sendiri, melainkan mengenai misteri Allah yang memberikan diri kepada manusia. Istilah misteri Allah menuju kepada ada aspek-aspek dari hakikat Trinitas tersebut yang melebihi pemahaman manusia. Alhasil pemahaman akan Trinitas yang beredar sekarang dirumuskan tidak jauh dari triteisme atau tiga Allah.
Selain itu, dalam teks-teks resmi gereja selalu memakai kata Yunani, prosopan dan hipostasis. Dan Latin, persona, yang dimana kata-kata tersebut tidak mempunyai arti yang tepat dengan kata pribadi. Bahkan dalam bahasa kuno, juga tidak seluruhnya jelas pembatasan kata tersebut. Maka, semua kata itu mempunyai arti khusus, sama seperti kata Bapa, Putra, yang diambil dari bahasa manusia. Tetapi mempunyai arti yang lain sama sekali apabila dipakai untuk Allah. Konsep Trinitas ini bukan berpusat pada kata atau rumus, melainkan pada fakta sejarah keselamatan, yang kemudian ingin dirumuskan sebaik mungkin. Ajaran Kitab Suci. Kemonoteisan agama Katolik akan terungkap juga pada konsep Trinitas melalui ajaran Kitab Suci sebagai berikut. Dalam kitab surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 19, Paulus berkata, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam Kristus, dan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 5, ayat 5, kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikarunikan kepada kita. Dalam kedua teks kitab suci tersebut mengungkapkan bahwa Allah bertindak dalam Kristus dan oleh Roh Kudus. Kesatuan antara karya Kristus dan karya Roh Kudus merupakan karya Allah. Gereja Perdana mengungkapkan keyakinannya bahwa dalam diri Kristus dan dalam Roh Kudus, karya keselamatan Allah terlaksana. Dengan singkatnya seluruh karya Allah dirumuskan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 1, ayat 3-14. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa yang melakukan karya keselamatan ialah Allah, yang disebut Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum penulis menulis mengenai penebusan yang diperoleh karena salib Kristus, ayat 7, dikatakan lebih dulu bahwa, dari semula, yaitu, sebelum dunia dijadikan, Allah sudah menetapkan rencana Allah menurut rencana dari semula. Sebagai inti karya Allah itu disebut pewahyuan rencana Allah dalam Kristus, ayat 9. Tetapi dengan karya Kristus saja, karya Allah belum lengkap. Karya tersebut diteruskan oleh Roh Kudus yang merupakan jaminan kepenuhan penebusan pada akhir zaman. Ajaran mengenai Allah Tritunggal jelas sekali bukanlah suatu teori yang diwahyukan secara lengkap oleh Yesus atau para rasul, melainkan rangkuman karya Allah yang dilaksanakan dalam Kristus dan Roh Kudus. Oleh karena itu perlu diketahui secara lebih rinci bagaimana Allah berkarya dalam Kristus dan Roh Kudus. Melalui hal itu kelihatan juga hubungan Kristus dan Roh Kudus dengan Allah yang mengutus dan melaksanakan karya keselamatannya. Burung merpati burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Shalom, Assalamualaikum.